Jumpa lagi pemirsa informasi, kembali hadir di hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Terima kasih para penonton yang telah mensubscribe. Semoga Anda sehat, lancar rezekinya. Jangan lupa subscribe-nya biar jangan ketinggalan berita dan informasi dari kami. Inilah berita dan informasinya. Pengumuman pemberangkatan PMI dan pemberangkatan PMI G2G Korea tanggal 1 dan 2 September 2024 disampaikan kepada pekerja migran Indonesia PMI program G2G ke Korea yang namanya ada dalam daftar lampiran wajib hadir pada lokasi tersebut di bawah untuk melaksanakan pemberkasan PMI dan persiapan keberangkatan dengan nomor urut sebagai berikut. Nomor urut 1 sampai 60 wajib hadir pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 8 di Hotel Royal Jakarta Utara, daerah khusus ibu kota Jakarta, dan akan berangkat pada hari Minggu 1 September 2024. Nomor urut 61 sampai 117 wajib hadir pada hari Minggu 1 September 2024 pukul 8 di Hotel Royal Jakarta Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, daerah khusus ibu kota Jakarta, dan akan berangkat pada hari Senin 2 September 2024 apabila ada perubahan lokasi ketiban disampaikan. Kemudian mulai 1 Juni 2022 Korea sudah tidak memberlakukan karantina bagi pekerja asing yang masuk ke Korea. Namun untuk bisa masuk ke Korea, pekerja harus memperoleh vaksinasi dosis ketiga booster. Apabila vaksin dosis kedua melebihi 180 hari sejak vaksinasi kedua dilakukan sesuai dengan tanggal yang tercantum pada sertifikat vaksin pembatalan dan penundaan penerbangan. Alasan penting dan mendesak hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 hari sebelum tiba di Hotel Royal Jakarta dengan mengisi form surat tunda terbang terlampir dan mengirim melalui email ke pemberangkatan Korea. Dan apabila tidak dapat hadir tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka dianggap mengundurkan diri dari program ini. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan bagi PMI. Sebelum datang ke penginapan, PMI wajib melakukan pemeriksaan kesehatan dengan hasil fit to work sebelum tiba di Jakarta paling lambat sebagaimana yang tercantum pada lampiran pengumuman PMI yang hasil pemeriksaannya kesehatannya dinyatakan unfit, maka keberangkatan akan ditunda dan dimohon tidak hadir di lokasi pemberangkatan. Adapun ketentuan pemeriksaan kesehatan bagi PMI yang memperoleh panggilan penerbangan adalah sebagai berikut. Bagi PMI dengan masa MCU sudah lebih dari 3 bulan sebelum penerbangan, maka wajib melakukan MCU full
ulang biaya pemeriksaan tuberus dan sifilis termasuk di dalam, yaitu sejumlah 850 bagi PMI dengan masa MCPU lebih dari 2 minggu dan kurang dari 3 bulan sebelum penerbangan, maka wajib melakukan tes pada sarana kesehatan sebelum khusus PMI dengan masa MCU kurang dari 2 minggu sebelum penerbangan, maka tidak wajib mengikuti tes tuberus dan sifilis berkaitan dengan harga dan pembayaran tiket penerbangan. Dari BP2MI akan mengumumkan pada kesempatan pertama setelah memperoleh konfirmasi harga tiket dari PT Aero Global Indonesia. Bagi PMI yang menginformasikan riskul atau pengunduran diri, terdapat biaya penalti yang besarnya mengacu pada ketentuan masing-masing maskapai. Informasi terkait biaya penalti dapat dikonfirmasi kepada PT Aero Global Indonesia melakukan pembayaran iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan selama dan sesudah asuransi masa dan purna penempatan. Informasi terkait pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan selama dan setelah bekerja akan kami sampaikan pada pengumuman berikutnya. Bagi PMI yang pernah overstay melebihi batas izin tinggal di Korea ilegal, stay pernah menjadi swasta di Korea, melakukan tindak kriminal di Korea dan mengubah identitas diri, nama atau tanggal lahir, dimohon dengan sukarela untuk mengundurkan diri. Wajib membawa keperlengkapan berikut: KTP untuk pembuatan buku tabungan di Korea, mengunduh dan mencetak from travel record terlampir sebanyak 1 lembar, membawa kemeja putih, celana berwarna gelap dan dasi berwarna hitam, dan kaos kaki minimal 5 buah untuk kegiatan pra-pemberangkatan di Jakarta dan pelatihan di Korea. Buku dan alat tulis lengkap, membawa minimal 1 baju batik untuk dipakai saat dijemput oleh Sajangnim di hari terakhir pelatihan di Korea, membawa uang saku dalam bentuk won senilai 500 won untuk biaya hidup selama 1 bulan pertama tinggal di Korea, membawa SLC selengkap, tidak wajib cetak, dapat berupa soft copy yang disimpan dalam HP yang diunduh dari akun EPS bagi PMI reguler, dan SLC yang dibawa dari Korea bagi PMI re-entry. Bagi PMI yang mengalami kendala akun EPS bermasalah sehingga tidak dapat mengunduh SLC, dapat meminta bantuan ke BP2MI di penginapan. Pra-pemberangkatan, membawa obat-obatan untuk keperluan pribadi secukupnya, serta pakaian untuk antisipasi 4 musim di Korea. Adapun makanan benda yang dilarang untuk dibawa adalah sebagai berikut: dilarang membawa bahan makanan dan makanan hasil olahan pertanian, kehutanan, dan peternakan, abon, sosis, kopi, teh, kecap, saus, sambal
bumbu pecel, bumbu dapur, buah-buahan, mie instan, bawang goreng, kerupuk, susu, dan lain-lain. Informasi lebih lanjut terkait barang yang tidak boleh dibawa ketika penerbangan dapat dilihat pada tautan berikut di BP2MI. Pengumuman tambahan barang yang tidak boleh dibawa ketika penerbangan: dilarang membawa obat-obatan yang mengandung dextromethorphan, umumnya merupakan obat flu, dan tidak membawa obat-obatan dalam jumlah banyak. Dilarang membawa benda cair, parfum, pasta gigi, sabun mandi, dan muka air minum ukuran melebihi 100 ml. Dilarang membawa power bank berkapasitas di atas 1000 Wh, parfum, aerol, contoh es gunting kuku, alat cukur dan korek api. Power bank berkapasitas kurang dari 100 Wh dapat dibawa pada tas yang dibawa ke kabin dan tidak dimasukkan ke bagasi. Ketentuan berat barang bawaan tas dan untuk kabin dalam pesawat maksimal 7 kg serta untuk bagasi maksimal 30 kg di Garuda Indonesia dan 23 di Korea Air dan Asian Air. Wajib mengikuti peraturan yang ada di penginapan. Pra pemberangkatan: larangan merokok di area penginapan, menjaga protokol kesehatan, dan tidak keluar dari area penginapan tanpa seizin petugas BP2MI. Perlu diperhatikan bahwa keberangkatan dapat ditunda untuk dijadwalkan kembali apabila PMI sakit atau dinyatakan unfit berdasarkan hasil pemeriksaan sifilis dan tuberkulosis. Penempatan jadwal berikutnya dan kesediaannya menunggu sepenuhnya merupakan kewenangan pemberi kerja. Pemberangkatan PMI ke Korea adalah kewenangan penuh pihak HRD Korea, pemberi kerja di Korea, dan difasilitasi oleh BP2MI dalam proses pemberangkatan. Sehingga apabila ada oknum atau pihak yang mengaku dapat membantu proses pemberangkatan ke Korea atau menghambat proses pemberangkatan PMI dengan berbagai macam alasan, maka hal tersebut adalah tindak benar sama sekali. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan ke email pemberangkatan Korea. Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2024. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.